Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap kita tentu mendambakan hari-hari yang penuh keberuntungan. Bangun di pagi hari dengan hati lapang, rezeki yang lancar, urusan yang mudah, dan perlindungan Allah yang senantiasa menyertai. Dan tahukah kita, ada sebuah amalan sederhana, ringan di lisan, tapi memiliki dampak besar pada keberkahan hidup kita. Amalan itu adalah membaca satu kalimat penuh keberkahan 7 kali tepat setelah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membacanya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, melindungi dari kesulitan dan memberi ketenangan hati. Kalimat itu adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sam'ul alim. Artinya, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bayangkan sahabat, hanya dengan 7 kali bacaan setelah subuh, Allah menjanjikan perlindungan dan keberuntungan sepanjang hari. Yang pertama, mengapa subuh waktu yang spesial? Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa subuh selalu disebut-sebut sebagai waktu yang penuh keberkahan? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama begitu menekankan pentingnya menjaga salat subuh dan berzikir setelahnya? Jawabannya, karena subuh adalah waktu yang tidak sama dengan waktu lain. Subuh adalah permulaan, pembuka dari seluruh perjalanan hidup kita di hari itu. Saat fajar mulai menyingsing, cahaya tipis menyapu kegelapan malam. Dunia masih sunyi, udara masih segar, dan sebagian besar manusia masih terlelap. Tetapi pada saat itulah Allah mengutus para malaikat untuk turun ke bumi, mencatat amal hamba-hambanya yang bangun, salat dan berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. HR Bukhari dan Muslim. Bayangkan, sahabat, amal yang kita lakukan di waktu subuh, meski hanya sebentar, dicatat dengan perhatian khusus oleh para malaikat yang turun silih berganti. Mereka naik ke langit membawa laporan amal kita. Maka betapa rugi orang yang melewatkan subuh dengan tidur panjang, sementara betapa beruntung orang yang memulai subuh dengan salat, zikir, dan doa perlindungan. Subuh juga menjadi simbol awal. Kalau kita mengawali hari dengan baik, insya Allah sepanjang hari akan berjalan baik. Sebaliknya, jika kita lalai di awal, maka energi sepanjang hari bisa terasa berat dan penuh masalah. Karena itu, tidak heran bila para ulama menyebut subuh sebagai penentu warna kehidupan seseorang di hari itu. Bukan hanya itu, subuh juga menjadi waktu paling jernih untuk berdoa. Saat dunia belum bising, hati masih segar, pikiran masih bersih. Doa yang kita panjatkan di waktu subuh lebih mudah menembus langit karena saat itu belum banyak penghalang berupa kesibukan dan kelalaian. Maka ketika kita membaca doa perlindungan 7 kali di waktu subuh, seolah-olah kita sedang meletakkan pagar cahaya di sekeliling diri kita. Pagar itu akan melindungi sepanjang hari dari bahaya yang tampak maupun yang tidak tampak, dari kesialan, dari energi buruk, bahkan dari kegelisahan hati. Subuh adalah hadiah dari Allah untuk hambanya yang mau bangun, yang mau mendekat, yang mau menyerahkan diri di awal hari. Barang siapa menjaga subuhnya, maka Allah menjaga seluruh harinya. Yang kedua, makna keberuntungan. Menurut Islam, sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengar kata keberuntungan, pikiran kita sering langsung tertuju pada hal-hal duniawi, mendapatkan uang banyak, memenangkan undian, bertemu orang yang tepat, atau memperoleh kesempatan emas yang jarang terjadi.
Namun, dalam pandangan Islam, makna keberuntungan jauh lebih luas dan lebih dalam daripada sekadar urusan materi. Keberuntungan sejati adalah ketika seseorang mendapatkan kebaikan yang hakiki dari Allah. Ia bisa berupa hati yang tenang meski sedang menghadapi masalah, rezeki yang cukup dan penuh berkah, kesehatan yang terjaga, anak-anak yang syalih, serta dijauhkan dari mara bahaya yang tak terlihat. Keberuntungan juga berarti Allah memudahkan jalan kita menuju kebaikan, menjaga kita dari dosa, serta memberi kekuatan untuk istiqamah di jalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qais Al-Mu'minun 1. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keberuntungan utama bukanlah harta, jabatan, atau popularitas, melainkan iman yang kuat dan kedekatan dengan Allah. Maka ketika seseorang membaca doa perlindungan 7 kali setelah subuh, ia sejatinya sedang menyerahkan seluruh perjalanan harinya kepada Allah. Ia tidak lagi bergantung pada kepintaran, kekuatan, atau koneksi manusia, melainkan menggantungkan diri pada Zat yang Maha Kuasa. Inilah rahasia keberuntungan, tawakal yang tulus. Keberuntungan bukanlah kebetulan, ia adalah buah dari doa, usaha, dan perlindungan Allah. Dan doa yang dibaca di subuh menjadi kunci pembuka jalan bagi keberuntungan sepanjang hari. Sahabat yang dirahmati Allah, terkadang kita lebih mudah tersentuh oleh kisah nyata dibanding sekadar nasihat. Karena kisah menghadirkan gambaran hidup, menghadirkan perasaan, dan membuat kita bisa membayangkan bagaimana doa sederhana mampu mengubah kehidupan seseorang. Dikisahkan, ada seorang pedagang kecil di sebuah pasar tradisional. Namanya tidak terkenal, usahanya pun sederhana. Ia hanya menjual beras, gula, minyak, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Namun ada satu hal yang selalu ia jaga. Setelah sholat subuh, ia duduk sejenak, menutup matanya, lalu dengan penuh khusyuk membaca doa perlindungan ini 7 kali. Ia yakini sepenuh hati bahwa hari itu Allah akan menjaganya. Orang-orang di sekitarnya sering heran. Pasar itu ramai, banyak pedagang lain yang menjual barang serupa. Namun anehnya, toko kecilnya tidak pernah sepi. Dagangannya selalu habis, bahkan seringkali pembeli tetap rela antre, meski di toko sebelah barang sama tersedia. Suatu hari, seorang teman dekatnya bertanya, "Apa rahasiamu? Mengapa daganganmu selalu laris, sementara pedagang lain sering mengeluh rugi?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab sederhana, "Saya tidak punya rahasia besar. Saya hanya belajar menyerahkan diri kepada Allah setiap pagi. Saya membaca doa ini 7 kali setelah subuh, lalu berangkat dengan hati tenang. Selebihnya, saya serahkan semua kepadanya." Kisah ini memberi kita pelajaran penting. Keberuntungan sejati tidak semata-mata datang dari strategi bisnis atau kepintaran akal. Semua itu penting, tapi tidak cukup. Yang lebih penting adalah keberkahan dan pertolongan Allah. Tanpa itu, sebanyak apapun usaha kita bisa saja berakhir dengan kegagalan. Banyak orang mengira keberuntungan itu misteri. Padahal, keberuntungan sejati adalah hadiah dari Allah bagi mereka yang mau mendekat, berdoa, dan tawakal. Doa 7 kali setelah subuh ini bukan sekadar bacaan, melainkan kunci untuk membuka pintu pertolongannya. Sahabat, kisah pedagang kecil itu bisa menjadi cermin bagi kita. Jika ia, dengan doa sederhana, bisa merasakan keberuntungan luar biasa, maka mengapa kita tidak mencoba? Bukankah Allah Maha Pemurah dan janjinya berlaku untuk semua hamba yang mau bersandar kepadanya? Gimana cara mengamalkannya? Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui betapa besar manfaat doa ini, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengamalkannya dengan benar agar keberkahan benar-benar hadir dalam hidup kita?
Pertama, awali dengan solat subuh berjamaah jika memungkinkan. Setelah salam, jangan terburu-buru bangkit dari tempat duduk. Duduklah sejenak dengan tenang, rasakan suasana pagi yang hening dan hadirkan hati untuk mengingat Allah. Saat itu, hati kita masih bersih, pikiran masih jernih, dan waktu subuh adalah momen yang sangat istimewa. Kedua, bacalah doa perlindungan ini 7 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sam'ul alim. Artinya, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bacalah perlahan, jangan terburu-buru, dan usahakan suara terdengar meski pelan. Yang terpenting adalah menghadirkan rasa yakin dalam hati bahwa Allah benar-benar melindungi kita. Ketiga, niatkan doa ini sebagai pagar cahaya untuk sepanjang hari. Bayangkan diri kita sedang dipayungi perlindungan Allah, dijaga dari bahaya, dilapangkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Keyakinan ini penting karena doa yang dibarengi keyakinan lebih kuat pengaruhnya daripada sekadar bacaan di bibir. Keempat, biasakan konsisten, jangan hanya diamalkan saat butuh atau saat terdesak saja. Jadikan ini sebagai rutinitas harian. Sebagaimana kita tidak pernah lupa makan pagi untuk tubuh, jangan pula lupa makan rohani untuk jiwa dengan doa ini. Terakhir, iringi doa dengan amal baik sepanjang hari. Doa adalah kunci, tapi amal adalah pintu. Jika kita ingin keberuntungan hadir, maka setelah membaca doa ini, jagalah ucapan, perbuatan, dan hati kita. Jangan menyakiti orang lain, jangan berlaku curang, dan jangan jauh dari sedekah. Dengan begitu, doa kita semakin kokoh dan keberuntungan yang dijanjikan Allah akan benar-benar terasa. Sahabat, cara ini sederhana tapi dampaknya luar biasa. Mulailah esok subuh, duduklah sejenak, bacalah doa 7 kali, dan rasakan bagaimana Allah akan menjaga langkahmu sepanjang hari. Mengapa harus 7 kali? Sahabat yang dimuliakan Allah, mungkin muncul pertanyaan di hati kita. Mengapa doa ini dibaca 7 kali, bukan sekali, 3 kali, atau jumlah lain? Dalam tradisi Islam, angka 7 memiliki makna yang dalam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ketika kita menunaikan ibadah haji, kita tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Demikian pula dalam sa'i antara Syafa dan Marwah, kita melakukannya 7 kali. Semua ini menunjukkan bahwa angka 7 adalah simbol kesempurnaan dan kelengkapan dalam ibadah. Membaca doa ini 7 kali di waktu subuh bukan sekadar jumlah hitungan, melainkan tanda kesungguhan kita dalam meminta perlindungan Allah. 1 kali bacaan bisa saja cukup, tetapi dengan mengulanginya 7 kali, hati kita semakin mantap, keyakinan semakin kuat, dan doa kita semakin teguh. Ulangan itu bukan untuk Allah, karena Allah Maha mendengar meski sekali disebut. Ulangan itu adalah untuk kita, agar hati kita benar-benar percaya dan merasa aman dalam lindungannya. Selain itu, bacaan 7 kali membuat doa ini lebih mudah tertanam dalam jiwa. Setiap pengulangan bagaikan mengetuk pintu rahmat Allah hingga akhirnya pintu itu terbuka. Doa yang terus diulang dengan penuh keyakinan akan membentuk energi positif dalam diri, menenangkan hati, dan memancarkan keberkahan sepanjang hari. Jadi sahabat, jangan remehkan angka 7. Ia adalah simbol kesempurnaan sekaligus latihan bagi kita untuk lebih yakin, lebih khusyuk, dan lebih berserah diri kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Dampak nyata bagi kehidupan. Sahabat, siapa yang rutin mengamalkan ini, ia akan merasakan hari-harinya terasa lebih ringan, rezeki datang dari arah yang tak disangka, dijauhkan dari mara bahaya dan kesialan, hatinya lebih tenang meski menghadapi masalah. Energi positif terpancar dalam hidupnya.
Ini bukan sekadar kata-kata, tapi janji Allah bagi hamba yang selalu mengingatnya. Mari kita renungkan. Selama ini kita sering mengeluh bahwa hari-hari terasa berat, rezeki seret, masalah datang bertubi-tubi. Tapi sudahkah kita mengawali hari dengan menyerahkan diri kepada Allah? Bayangkan kalau setiap subuh sebelum kita berangkat kerja, sekolah atau beraktivitas, kita sudah menyelubungi diri dengan doa perlindungan Allah. Maka hari itu tidak lagi kita jalani sendirian, tapi bersama pertolongan Allah. Sahabatku, amalan ini sederhana tapi sangat besar manfaatnya. Mari jangan meremehkan bacaan yang ringan. Justru zikir-zikir ringan inilah yang menjaga kita sepanjang hari. Mulai besok pagi, jangan lupa setelah subuh bacalah doa ini 7 kali. Rasakan sendiri bagaimana Allah akan membuka pintu keberuntungan untukmu. Semoga setiap langkah kita selalu dalam perlindungannya, setiap rezeki kita penuh berkah, dan setiap hari kita dipenuhi keberuntungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.